Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan makhluk ciptaan Allah yang selalu menjerumuskan manusia ke dalam kubangan dosa. Tapi siapa sangka iblis juga pernah menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia disuruh untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu waktu memerintahkan iblis agar segera bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Iblis tersebut mengemban amanah untuk menjawab segala pertanyaan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di kediaman seorang sahabat Ansor, tiba-tiba terdengar panggilan seseorang dari luar rumah. "Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalian akan memerlukanku." Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian siapa yang memanggil itu?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau melanjutkan, "Itu iblis laknatullah bersamanya." Umar bin Khattab berkata, "Izinkan aku membunuhnya wahai Rasulullah." Nabi menahannya, "Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih baik bukakan pintu untuknya, sebab dia telah diperintahkan untuk ini. Pahamilah apa yang hendak ia katakan dan dengarkan baik-baik." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pintu lalu dibuka. Ternyata dia seperti seorang tua yang cacat satu matanya. Di janggutnya terdapat 7 helai rambut seperti rambut kuda. Taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya seperti bibir sapi. Iblis berkata salam untuk Muhammad, "Salam untukmu para hadirin." Rasulullah SAW pun lalu menjawab, "Salam hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk terlaknat, apa keperluanmu?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." "Siapa yang memaksamu?" tanya Rasulullah. "Seorang malaikat utusan Allah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk datang kepadamu, wahai Muhammad, sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada satupun yang paling besar menimpaku daripada cacian-cacian musuh." Rasulullah SAW lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, "Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." "Siapa selanjutnya?" tanya Nabi. "Pemuda yang bertakwa, ia memberikan dirinya mengabdi kepada Allah," jawab iblis. "Lalu siapa lagi?" tanya Nabi. "Orang alim dan waro," jawab iblis. "Lalu siapa lagi?" tanya Nabi. "Orang yang selalu bersuci," jawab iblis. "Siapa lagi?" "Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain," jawab iblis. "Apa tanda kesabarannya?" tanya Nabi. "Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar," jawab iblis. "Selanjutnya apa?" tanya Nabi. "Orang kaya yang bersyukur," jawab iblis. "Apa tanda kesyukurannya?" tanya Nabi. "Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya," jawab iblis. "Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu?" tanya Nabi. "Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam," jawab iblis. "Umar bin Khattab," tanya Nabi. "Demi Allah, setiap berjumpa dengannya, aku pasti kabur," jawab iblis. "Utsman bin Affan," tanya Nabi. "Aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya," jawab iblis. "Bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib?" tanya Nabi. "Aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya, tetapi ia tak mau melakukan itu." "Ali bin Abi Thalib selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab iblis. "Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak sholat?" tanya Nabi. "Aku merasa panas dingin dan gemetar," jawab iblis. "Kenapa?" tanya Nabi. "Sebab setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat. Jika seseorang umatku berpuasa," tanya Nabi, "tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji," tanya Nabi. "Aku seperti orang gila," jawab iblis. "Jika ia membaca Al-Quran," tanya Nabi.
Aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Begitulah jawaban iblis. Jika ia bersedekah, yaitu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa jadi begitu? Tanya Nabi. Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau darinya. Jawab iblis. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Tanya Nabi. Suara kuda perang di jalan Allah. Jawab iblis. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Tanya Nabi. Tobat orang yang bertobat. Jawab iblis. Apa yang dapat membakar hatimu? Tanya Nabi. Istighfar di waktu siang dan malam. Jawab iblis. Apa yang dapat mencoreng di wajahmu? Tanya Nabi. Sedekah yang diam-diam. Jawab iblis. Apa yang dapat menusuk matamu? Tanya Nabi. Sholat fajar di waktu subuh. Jawab iblis. Apa yang dapat memukul kepalamu? Tanya Nabi. Sholat berjamaah. Jawab iblis. Apa yang paling mengganggumu? Tanya Nabi. Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Tanya Nabi. Dengan tangan kiri dan jariku. Jawab iblis. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Tanya Nabi. Di bawah kuku-kuku manusia yang menjadi teman iblis. Nabi lalu bertanya, siapa temanmu wahai iblis? Pemakan riba. Jawab iblis. Siapa sahabatmu? Tanya Nabi. Pezina. Jawab iblis. Siapa teman tidurmu? Tanya Nabi. Pemabuk. Jawab iblis. Siapa tetamumu? Tanya Nabi. Pencuri. Jawab iblis. Siapa utusanmu? Tanya Nabi. Tukang sihir. Jawab iblis. Apa yang membuatmu gembira? Tanya Nabi. Bersumpah dengan cerai. Jawab iblis. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Jawab iblis. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Jawab iblis. Iblis tak berdaya di hadapan orang yang ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Iblis segera menimpali, tidak, tak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir. Bagaimana kau boleh berbahagia dengan umatmu, sementara aku boleh masuk ke dalam aliran darah mereka, dan mereka tak boleh melihatku. Demi yang menciptakan diriku dan memberikanku kesempatan hingga hari akhir, aku akan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh atau yang pintar, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, yang durjana, yang soleh, ya kecuali hamba Allah yang ikhlas. Siapa orang ikhlas menurutmu? Tanya Nabi. Tidakkah kau tahu wahai Muhammad, bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas. Jika kau lihat seseorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, aku boleh pastikan ia adalah orang yang ikhlas, maka aku akan meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan, dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat patuh kepadaku. Jawab iblis. Tahukah kamu Muhammad, bahwa aku mempunyai 70.000 anak, di setiap anak memiliki 70.000 setan. Sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama, sebagian untuk mengganggu anak-anak muda, sebagian untuk mengganggu orang-orang tua, sebagian untuk mengganggu wanita-wanita tua. Sebagian anak-anakku juga aku tugaskan kepada para zahid. Aku punya anak yang suka mengencingi telinga manusia, sehingga ia tidur pada sholat berjamaah. Tanpanya manusia tidak akan mengantuk pada waktu sholat berjamaah. Aku punya anak yang suka menaburkan sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama, hingga mereka tertidur dan pahalanya terhapus. Aku punya anak yang senang berada di lidah manusia. Jika seseorang melakukan kebajikan lalu ia kabarkan kepada manusia, maka 99% pahalanya akan terhapus. Pada setiap seorang wanita yang berjalan, anakku dan setan duduk di pinggul dan pahanya, lalu menghiasinya agar setiap orang memandanginya. Setan juga berkata, keluarkan tanganmu, lalu ia mengeluarkan tangannya, lalu siapapun menghiasi kukunya mereka. Anak-anakku selalu menyusup dan berubah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu pintu ke pintu lainnya, untuk menggoda manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka. Akhirnya mereka menyembah Allah tanpa ikhlas, namun mereka tak merasa. Tahukah kamu Muhammad, bahwa ada rohib yang telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Setiap orang sakit didoakan olehnya sembuh seketika. Aku terus menggodanya hingga ia berzina, membunuh, dan kufur.
Tahukah kamu Muhammad, dusta berasal dari diriku. Akulah makhluk pertama yang berdusta. Pendusta adalah sahabatku. Barang siapa bersumpah dengan berdusta, ia adalah kekasihku. Tahukah kamu Muhammad, aku bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah bahwa aku benar-benar menasehatinya. Sumpah dusta adalah kegemaranku, riba dan namimah kesenanganku, kesaksian palsu kegembiraanku. Orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya, ia berada di pinggir dosa, walau hanya sekali dan walaupun ia benar. Sebab barang siapa membiasakan dengan kata-kata cerai, istrinya menjadi haram baginya. Kemudian ia akan anak cucu hingga hari kiamat. Jadi semua anak-anak zina dan ia masuk neraka hanya karena satu kalimat cerai. Wahai Muhammad, ada yang suka lalai ketika sholat. Setiap hendak berdiri untuk sholat, aku bisikan padanya, waktu masih lama. Kamu masih sibuk, lalu ia menundanya hingga ia melaksanakan sholat di luar waktu. Maka sholat itu dibukukannya kepada mukanya. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku biarkan ia sholat. Namun aku bisikan ke telinganya, lihat kiri dan kananmu. Dia pun menoleh. Pada masa itu, aku usap dengan tanganku dan kucium keningnya serta aku katakan, sholatmu tidak sah. Bukankah kamu tahu Muhammad, orang yang banyak menoleh dalam sholatnya akan dipukul. Jika ia sholat sendiri, aku suruh dia untuk bergegas. Dia pun sholat seperti ayam yang mematuk beras. Jika ia berhasil mengalahkanku dan dia selalu berjamaah, aku ikat lehernya dengan tali hingga dia mengangkat kepalanya sebelum imam atau meletakkannya sebelum imam. Kamu tahu bahwa melakukan itu batal sholatnya dan wajahnya akan dirubah menjadi keledai. Jika dia berhasil mengalahkanku, aku tiup hidungnya hingga dia menguap dalam sholat. Jika ia tidak menutup mulutnya, ketika menguap, setan akan masuk ke dalam dirinya dan membuatnya menjadi bertambah serakah dan gila dunia, dan dia pun semakin taat kepadaku. Kebahagiaan apa untukmu, sedang aku memerintahkan orang miskin agar meninggalkan sholat. Aku katakan padanya, kamu tidak wajib sholat. Sholat hanya wajib untuk orang yang berkemampuan dan juga sehat. Orang sakit dan miskin tidak. Jika kehidupanmu telah berubah, baru kau sholat. Dia pun mati di dalam kekafiran. Jika dia mati sambil meninggalkan sholat, maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan. Wahai Muhammad, jika aku berdusta, Allah akan menjadikanku debu. Wahai Muhammad, apakah kau akan gembira dengan umatmu? Padahal aku mengeluarkan 1/6 mereka dari Islam. Berapa yang kau pinta dari Tuhanmu? Tanya Nabi. 10 macam, jawab iblis. Apa saja? Tanya Nabi. Aku minta agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkan dan Allah berfirman, bagaimana dengan manusia dalam harta dan anak? Dan janjikanlah mereka tidaklah janji setan, kecuali tipuan. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 64. Harta yang tidak dizakatkan aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram dan yang bercampur dengan riba. Aku juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung dengan Allah. Maka setan ikut bersamanya dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada setan. Aku minta agar boleh ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan, bukan untuk tujuan yang halal. Aku minta agar Allah menjadikan bilik mandi sebagai rumahku. Aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku. Aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Qur'anku. Aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Aku minta agar Allah memberikan saudara. Maka ia jadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku. Orang-orang yang boros adalah saudara-saudaranya setan. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27. Wahai Muhammad, aku minta agar Allah membuatkanku boleh melihat manusia, sementara mereka tidak boleh melihatku. Dan aku minta agar Allah kemampuanku untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah menjawab silakan. Aku bangga dengan hal itu hingga hari kiamat. Sebagian besar manusia sama aku di hari kiamat. Iblis berkata, wahai Muhammad, aku tidak boleh menyesatkan orang sedikit pun. Aku hanya boleh membisikkan dan menggoda. Jika aku boleh menyesatkan, tak akan tersisa seorang pun sebagaimana dirimu. Aku tidak boleh memberi hidayah sedikit pun. Engkau hanya Rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau boleh memberi hidayah, tak akan ada orang kafir pun di muka bumi ini.
kau hanya boleh menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya, dan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membaca ayat yang artinya mereka akan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga membaca ayat yang artinya sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku. Al-Quran Surat Al-Ahzab. Iblis lalu berkata, wahai Rasulullah, takdir Allah telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin para penduduk surga, yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk celaka dan pemimpin penduduk neraka. Aku si celaka yang terusir ini akhir yang ingin aku sampaikan kepadamu, dan aku tak berbohong. Itulah sedikit kisah tentang pertemuan iblis yang disuruh Allah agar tidak jujur terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bertanya kepada iblis. Dari kisah ini dan video ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Juga mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.